Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Orang yang sedang ikhram itu tidak diperbolehkan untuk nikah, wala yukihu, dan tidak diperbolehkan menikahkan, wala yakhtubu, dan juga tidak diperbolehkan melamar seseorang. Di orang yang sudah niat untuk ikhram, sudah berpakaian ikhram, maka dalam sepanjang proses dia sedang melaksanakan haji ataupun umroh, maka yang tidak diperbolehkan bagi dia adalah menikah. Dalam perjalanan haji menemukan orang yang cocok sehati, misalnya langsung dinikahkan mumpung dalam keadaan ikhram, itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan untuk menikah. Atau anaknya yang dia menjadi walinya menikahkan terhadap anaknya, itu juga tidak diperbolehkan. Menikahkan orang lain misalnya, atau misalnya dalam posisi qadhi yang sedang melakukan ikhram, maka itu juga tidak diperbolehkan. Wala yakhtubu, dan juga tidak boleh melamar. Ada orang yang punya kecenderungan yang kelihatannya cocok lalu kemudian dilamar agar nanti kemudian menjadi istrinya, ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga dari hadis-hadis yang kemarin kita baca sampai hadis ini, kita bisa memahami bahwa ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh seseorang yang sedang melaksanakan ikhram. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit, kemudian atau memakai parfum, memakai wangi-wangian. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memotong kuku dan juga tidak boleh memotong rambut. Yang keempat, itu tidak diperbolehkan untuk menutup wajah bagi seorang perempuan. Orang laki-laki tidak boleh kepalanya ditutup, perempuan tidak boleh ditutup wajahnya. Nah, kemudian yang kelima, tidak diperbolehkan untuk berburu atau mencari hewan-hewan liar yang ada di situ yang kemudian ditangkap untuk dimakan. Berburu itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim suami dan istri, itu tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan untuk nikah sebagaimana hadis yang barusan tadi dibacakan, serta yang terakhir itu tidak boleh mencela atau menghina orang lain atau bertengkar di antara orang yang sedang melaksanakan haji. Itu hadis-hadis kesimpulan dari beberapa hadis yang kemarin kita bacakan. Nah, sekarang dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawabi kulluhunna fawasikun." Ada 5 binatang jahat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtulna fil hilli wal haram. Diperbolehkan untuk dipateni atau dibunuh baik di tanah haram maupun di luar tanah haram, di tanah halal maupun di tanah haram. Nah, kaitannya dengan kenapa hadis ini dimasukkan, karena bagi orang yang sedang melakukan ikhram itu tidak diperbolehkan untuk berburu. Artinya apa? Tidak boleh membunuh hewan yang ada di dalam tanah haram. Tapi bagaimana dengan membunuh hewan yang termasuk khamsun minal fawasik ini? Hewan 5 yang dikategorikan sebagai hewan jahat. Nah, itu yaqtulna fil hilli wal haram, boleh dibunuh. Apa saja hewan tersebut? Al-aqrabu, yang pertama adalah kalajengking. Wal hada'atu, dan elang.
burung elang yang suka makan bangkai itu. Wal ghurabu, dan burung gagak yang bisa mengancam terhadap hewan-hewan yang berada di bawahnya itu. Artinya hewan pemakai bangkai itu. Wal fa'ratu, dan juga tikus. Wal kalbul akur, dan anjing yang gila, anjing yang galak. Ada anjing yang terlatih, ada anjing liar yang tidak bisa dikendalikan. Nah, jadi berburu atau membunuh terhadap hewan itu diperbolehkan selama yang dibunuh itu adalah hayawan atau dawab yang fawasik. Hewan-hewan yang kategorinya adalah hewan yang jahat. Lalu hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan bekam sementara beliau dalam keadaan sedang berihram. Jadi kanjeng Nabi ihram tapi bekam. Ini seringkali bekam itu disebutkan dalam hadis ini ya. Dalam beberapa hadis itu melakukan bekam. Kenapa? Karena ada kaitannya kegiatan ini atau praktek ini sangat erat kaitannya dengan adanya darah yang mengalir, sehingga selalu menjadi pembahasan baik dalam haji, di dalam sholat dan lain sebagainya, itu sering melibatkan atau membicarakan tentang al-juzam atau ihtijam, berbekam. Nah, orang yang sedang ikhram, sebagaimana kanjeng Nabi pernah melakukannya, itu diperbolehkan untuk bekam. Wa an Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu qala, dari Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qumiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu disuankan kepada kanjeng Nabi. Wal kumalu yatanafaru ala wajhi. Waktu itu kutu di rambut saya itu berjatuhan di wajah saya. Ibaratnya Ajrah atau Ka'ab bin Ajrah itu sedang terkena penyakit, lalu kemudian dihadapkan atau dibawa ke hadapan Rasulullah. Faqala ma kuntu ara al-waja'u balagha bika. Kata kanjeng Nabi, saya tidak pernah menduga penyakit yang sedang menimpa kamu itu seperti yang saya bayangkan. Nah, padahal dia dalam keadaan posisi sedang melaksanakan ihram. Rambut terjatuh karena disenggol dia. Jadi karena tersenggol akhirnya kan jatuh rambutnya, kutunya pada jatuh. Nah, orang yang menyenggol atau mencabut rambutnya itu menjadi bagian dari larangan orang yang sedang berihram. Atau jitu syatan, sehingga kanjeng Nabi langsung mengatakan, sekarang kamu punya kambing atau tidak? Kultu, kemudian dijawab oleh Ka'ab, lah saya tidak punya kambing. Qala, kemudian kanjeng Nabi mengatakan, fasum salah tata ayyam, ya sudah kalau begitu silakan puasa 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau memberi makan kepada 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu so'in, setiap orang miskinnya itu harus nisfu so', setengah so'. Jadi setengah so' itu kira-kira sepiring ya. Kira-kira satu piring kurang. Muttafaqun alaih. Jadi pengertian hadis ini maksudnya adalah bahwa seseorang yang sedang ihram itu tidak diperbolehkan mencabut atau menggunting, memotong rambut, kuku dan lain sebagainya seperti yang telah disebutkan tadi. Ada larangan-larangan. Nah, sekarang ada Ka'ab, ada peristiwa Ka'ab sedang sakit gitu. Yang kemudian di sakitnya tersebut ketika memegang rambutnya itu rontok, sementara sedang dalam keadaan ihram. Digambarkan dengan jatuhnya kutu di wajahnya. Nah, yang demikian berarti dia telah melakukan sesuatu yang dilarang. Dia sedang haji melakukan sesuatu yang dilarang. Oleh karenanya ketika orang sedang melaksanakan ihram dan melakukan sesuatu yang dilarang, maka dia berkewajiban untuk membayar dam. Nah, damnya itu apa? Bayar damnya ya wedus.
bayar pakai kambing, nyembelih kambing itu bayar damnya. Oleh karenanya Kanjeng Nabi langsung mengatakan, "Atajitu syatan, kamu punya kambing enggak?" Kata dia, "Saya tidak punya kambing." Nah, kalau ternyata orang yang sedang ikhram tidak bisa untuk membeli kambing untuk membayar damnya, maka alternatifnya itu boleh dia melakukan puasa selama tiga hari. Kalau ternyata puasa 3 harinya juga tidak kuat, maka kita diperbolehkan untuk memberikan makan kepada 6 orang miskin. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala innallaha habasa an Makkah al-faila wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minina wa innaha lam tahillu li ahadin kana qabli wa innama uhillat li sa'atun min naharin wa innaha lan tahillu li ahadin ba'di fala yunfiru sayduha wala yuhtali syaukuha wala tahillu saqitatuha illa limustaddin wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadhraini. Faqala al-Abbas illa al-idkhar ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi kuburina wa buyutina. Faqala illa al-idkhar. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan lamma fatahallahu ala rasulihi, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka Makkah kepada rasulnya, kepada Kanjeng Nabi, qoma Rasulullah, ketika memberikan kemenangan atas Mekah kepada Kanjeng Nabi langsung berdiri. Finnas, berdiri di hadapan para sahabat. Fahamidallah, kemudian ketika Kanjeng Nabi berdiri, dia berpidato. Pertama, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaihi. Tsumma qala, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, innallaha habasa an Makkatal al-faila, bahwa Allah Subhanahu wa taala menahan pasukan gajah untuk menyerbu Mekah gitu. Atau untuk masuk menguasai Mekah. Wasallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin, dan Allah memberikan kekuasaan atas Mekah kepada Kanjeng Nabi dan orang-orang yang mukmin. Wa innaha lam tahillu li ahadin kana qabli, apa-apa yang tidak diperbolehkan pada orang-orang yang sebelum saya, innama ukhillat li sa'atun min nahari, dan tetapi pernah diperbolehkan kepada saya selama beberapa jam saja di waktu siang. Wa innaha lan tahillu li ahadin ba'di, sekarang tidak diperbolehkan kepada siapapun setelah saya. Fala yunfiru sayduha wala yahtali. Jadi ketika Mekah diberikan status oleh Allah sebagai tanah yang dimenangkan oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi langsung khutbah, langsung berpidato di hadapan para sahabat. Nah, kata Kanjeng Nabi, di sini itu, di tanah ini pernah dilarang, ada tradisi larangan, ada kebiasaan, tradisi, ada budaya, dilarangnya sesuatu oleh siapapun. Itu terjadi pada masa atau umat sebelumnya Kanjeng Nabi. Dan yang dilarang tadi itu pernah diperbolehkan kepada Kanjeng Nabi, tapi tidak lama, hanya beberapa jam saja, beberapa jam, dan itu juga terjadi pada siang hari. Wa innaha lan tahillu li ahadin ba'di. Nah, sekarang itu mulai tidak diperbolehkan lagi, kata Kanjeng Nabi. Walaupun pernah diperbolehkan kepada saya dalam waktu yang sedikit, mulai sekarang itu juga tidak diperbolehkan sampai seterusnya. Nah, itu kata Kanjeng Nabi. Jadi ada tradisi, kebiasaan, larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat Mekah, A, B, C dan seterusnya, nanti akan disebutkan. Nah, itu berlaku juga kepada umatnya Kanjeng Nabi. Intinya begitu. Apa yang tidak diperbolehkan? Fala yunfaru sayduha. Yang pertama, jangan melarikan hewan buruannya. Artinya apa? Artinya dulu itu di tanah haram tidak diperbolehkan untuk berburu hewan.
larangan ketika ada hewan liar yang ada di situ, itu tidak boleh untuk diburu. Nah, larangan itu juga masih berlaku kepada umatnya kanjeng Nabi. Itu masih terus berlaku. Wala yuhtalu syaukuha, dan juga tidak boleh mencabut pepohonan yang ada di situ, di tanah haram. Itu kebiasaan tradisinya. Ada adat istiadat yang berlaku di situ. Sapa bae wonge sing anane Mekah, loli nyabut wiwitan sing anane kono, dan itu berlaku kata kanjeng Nabi. Itu harus tetap dipertahankan sampai sekarang, sampai kepada umatnya kanjeng Nabi. Wala tahillu saqituha, dan tidak boleh mengambil barang-barang yang jatuh. Misalnya kula ngawa HP lagi jalan-jalan, kemudian HP tigel pluk. Kula mboten inget tigel ini endi misalnya. Nah, ada temuan barang di situ. Kita tidak boleh mengambil barang itu. Jadi biarkan, kalau sudah jatuh di situ ya sudah, biarkan. Itu tidak boleh mengambil barang yang hilang dari orang lain. Illa limunsyadin, kecuali kalau kita mengambil dalam rangka untuk memberi informasi atau memberi pengumuman. Iki anak HP, terus dijukut terus kasih pengumuman barang siapa yang HP-nya hilang, itu boleh untuk diambil kemudian dirawat. Tapi yang jelas tidak ada kebiasaan masyarakat Arab atau ada aturan barang yang sudah yang jatuh atau yang hilang di tanah tersebut tidak boleh diambil, apalagi untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk diumumkan kepada publik, itu diperbolehkan. Waman qatalalu qatilun fahuwa bi khayyarat an-nazrain, dan barang siapa yang keluarganya terbunuh, maka dia boleh memilih antara dua hal. Maksudnya antara memilih antara kisos ataupun diat. Jadi ada keluarganya yang terbunuh, kemudian menuntut. Apa ini tuntutannya? Nah, itu biasanya ditentukan diat misalnya, atau ditentukan dengan kisos, harus dikisos, harus didiat misalnya. Nah, itu biasanya ditentukan seperti itu dalam hukum qadhi, nanti di bab qadhi sendiri ada. Nah, atau di babul hudud. Tapi dalam tanah haram itu boleh sudah langsung dipilih saja. Pilihannya harus melakukan diat atau pilihannya harus melakukan kisos misalnya. Itu diperbolehkan. Jadi ada kelonggaran yang diperbolehkan di dalam tanah haram. Faqala Al-Abbas, kemudian Al-Abbas, sahabat Abbas berkata, illal idkhar ya Rasulullah, kecuali kan idkhar ya Rasulullah, kata Abbas. Fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina, sebab idkhar itu bunga-bungaan yang berbau wangi. Kata Abbasnya sambil bertanya, sebab kata Sayyidina Abbas, kami mengambil bunga-bunga tersebut untuk kami taruh di kuburan-kuburan dan di rumah-rumah kami. Faqala illal idkhar, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya kecuali bunga-bunga yang berbau wangian. Memetik bunga itu hukumnya tidak diperbolehkan bagi seorang yang sedang ihram. Tapi boleh memetik bunga-bungaan dalam rangka untuk membuat suasana wangi. Misalnya kita ambil untuk taruh di rumah kita misalnya, agar ruangannya wangi, wewangian. Atau kita taruh untuk wewangian di kuburan, untuk menabur di atas kuburan. Itu diperbolehkan. Jadi tidak haram, tidak kena dam nantinya. Kalau misalnya sedang haji ngambil itu, atau di tanah haram kita metik bunga tersebut lalu kemudian ditaruh di atas kuburan, itu nggak apa-apa. Nah, hadis itu terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan ketika melaksanakan ihram. Selain itu, hadis ini juga oleh ulama dijadikan sebagai dalil bahwa menaruh bunga di atas kuburan itu ya nggak musyrik, nggak apa, nggak haram, nggak apa, hukumnya boleh. Buktinya ini Sayyidina Abbas itu memetik bunga-bungaan, kembang-kembangan, kemudian ditaruh di atas kuburan. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa ataharramtu al-Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'autu fi sa'aha wa muddaha bimithli ma da'a bihi Ibrahim ahli Makkah. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Ibrahim memuliakan atau mengharamkan Makkah
dan mendoakan kepada penduduk kota Mekah. Wa inni haramtu al-Madinah, dan saya mengharamkan, kata Kanjeng Nabi, dan saya mengharamkan kota Madinah kama harrama Ibrahimu Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah atau tanah Mekah. Wa inni da'autu fi sahiha, dan saya berdoa setiap jengkalnya tanah Madinah itu berkah, mendoakan berkah dalam setiap jengkal tanah Madinah. Bimit lima da'abihi, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim li ahli Makkah kepada penduduk Makkah. Jadi yang memberikan status haram tanah Makkah itu adalah Nabi Ibrahim. Yang memberikan status tanah haram Madinah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim mengharamkan itu, mengharamkan Makkah, plus sekaligus dia berdoa kepada untuk ahli atau untuk penduduk kota Mekah. Nah, Kanjeng Nabi lebih keren lagi, mengharamkan Madinah yang didoakan bukan sekedar orangnya, tapi tanahnya juga tanah yang berkah. Jadi sing didongai ya Allah, moga-moga tanah Madinah ini menjadi tanah yang berkah. Jadi tanah Madinah itu kelebihannya adalah berkah dalam tanahnya. Nah, itu makanya kekayaan Arab itu ya andalannya berada di kota Madinah gitu. Itu karena doanya Rasulullah SAW. Satu hadis lagi menanggung sekali. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Nabi al-Madinah harrama ma baina airin ila thurin. Dari Ali bin Abi Thalib dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan Madinah itu tanah haramnya adalah daerah di antara Air dan Thur. Air itu sebenarnya kampung yang berada di Mekah. Thur itu daerah atau kampung yang ada di Mekah. Tanah Thur itu posisinya ada di Mekah, bukan di Madinah. Tapi di dalam hadis ini disebutkan ila Thurin, sampai tanah Thur. Itu maksudnya bukan tanah Madinah itu, tanah haram Madinah itu luasnya dari Ir ke Thur, karena dua daerah ini berada di Mekah. Tapi maknanya adalah tanah Madinah luasnya itu, yang haramnya itu adalah seluas seperti halnya luasnya Ain sampai kepada Sur. Itu. Babu sifatul hajj wa dukhuli Makkah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.